Hari ini kita merenungkan satu bagian Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mengajak kita untuk membacanya di dalam Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Ya, lanjutan dari khotbah minggu lalu, ya, temanya minggu lalu mertua dan menantu, ya. Pak Kris membawakannya di pasal 1. Sekarang kita maju sedikit di pasal 2 dengan tema orang asing. Mari kita membaca bersama-sama. Saya mengundang kita semua yang membawa Alkitabnya, baik yang ada di dalam tab-nya, HP-nya, gadgetnya, gawainya, maupun yang bawa secara fisik seperti ini ya. Saya mengundang kita semua membacanya. Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 23. Saya membacanya ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat semua boleh membacanya ayat kedua. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-23. Rut pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pertama. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas. Aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan saut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Ayat 5, Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Ayat 7, tadi ia berkata, "Izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan." Ayat 9, lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah engkau mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Ayat 11, Boas menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal." Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepada kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 13, kemudian Rut berkata, "Engkau sungguh bermurah hati kepadaku, Tuan, sebab engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hambamu ini. Padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapan ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya.
Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boas memerintahkan hamba-hamba lelakinya, di antara berkas-berkas gandum pun diizinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jela itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, banyaknya kira-kira seeva jelai. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu. Mertuanya berkata kepadanya, di mana engkau memungut hari ini? Di mana engkau bekerja? Diberkatilah orang yang telah memperhatikan engkau. Rut menceritakan kepada mertuanya pada siapa ia bekerja dan berkata, hari ini aku bekerja pada seorang yang bernama Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Sahut Rut, perempuan Moab itu, ia pun berkata, ayat 21, sahut Rut perempuan Moab itu, ia pun berkata kepadaku, tetaplah bersama pekerja-pekerjaku, hingga mereka selesai menuai seluruhnya di ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Ayat terakhir, ayat 23, demikianlah Rut tetap bersama para pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai, jelai dan gandum berakhir. Selama itu juga ia tinggal bersama mertuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah membaca firman Tuhan. Diberkatilah ya orang yang tidak saja membaca tapi dia yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita hari ini ya bukan mertua dan menantu tetapi orang asing. Nah, berbicara tentang orang asing ya, ada masalah ya. Salah satu masalah utama kita sebagai manusia adalah berelasi dengan orang yang berbeda dengan kita, yang asing. Ya. Kenapa ya kita itu masalah dengan orang yang berbeda dan orang asing? Pertama, karena orang asing, ya, dia berbeda sehingga dia tampak sebagai ancaman terhadap kenyamanan dan kekuasaan kita atau status quo kita. Tiba-tiba kita yang sudah nyaman dengan kelompok grup ini atau peers ini, kemudian datang orang yang berbeda masuk, kita kemudian, aduh siapa ini orang? Bagaimana orangnya? Berbahaya enggak? Kita mulai sedikit berasa nyaman ya. Itu satu orang asing datang. Apalagi orang asingnya itu banyak ya, bahkan mayoritas. Maka itu rasa insecure ya, kita mulai timbul. Kalau jangan-jangan bagaimana nantinya? Saudara, waktu keluarga Yakub datang ke Mesir, ya masih keluarga kecil, itu belum ancaman ya bagi Firaun dan bangsanya. Tetapi ketika keluarga Yakub kemudian bertambah banyak dan Alkitab mencatat bahwa semakin banyak, lebih banyak dari orang Mesir, maka pemimpinnya kemudian langsung insecure. Waduh, bagaimana nanti kalau kita berperang dan mereka bersekutu musuh kita dan melawan kita? Marilah kita bertindak dengan bijaksana ya. Alkitab mencatat, marilah kita bertindak dengan bijaksana. Caranya gimana? Dia perintahkan seluruh orang Mesir untuk berlaku diskriminatif kepada orang-orang Israel. Pokoknya tindas saja ya. Kasih kerja mereka. Kemudian yang paling parah adalah
Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Ya, yang perempuan biarkan hidup. Dia menyuruh para bidan-bidannya, ada bayi laki-laki, bunuh aja. Ya, supaya mereka tidak bertambah banyak. Dan bayi laki-laki berpotensi ya untuk melawan. Ya kalau perempuan ya nggak usah lah, biarin hidup. Bayangkan Bapak Ibu, semakin banyak semakin jadi ancaman. Ini problem ya. Status quo mereka, kenyamanan mereka sebagai sebuah bangsa terganggu, terancam karena ada bangsa asing, orang asing yang berbeda secara budaya, secara keyakinan ada di komunitas mereka. Maka bijaksana mereka adalah hancurkan, diperangi. Yang kedua, problem kita ketika kita berelasi dengan orang yang asing dan berbeda adalah ada prasangka terhadap orang asing ya. Kita punya prasangka itu lahir di dalam diri kita, entah diwarisi dari keluarga ya, tentang orang tertentu dari bangsa tertentu sehingga kita bermain di arena itu. Mungkin memang pernah ada kejadian dengan orang yang berbeda dengan kita, tetapi itu diwarisi ya. Saudara, kalau kita menyakiti satu orang, kecenderungan kita itu tidak menyebarkan kesakit hatian kita. Tapi kalau sudah satu bangsa, satu kaum saling menyakiti, itu cenderung mudah ya untuk kita wariskan, ceritakan ke generasi selanjutnya. Sehingga mereka yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengalami apa yang kita alami, kemudian masuk di dalam otak mereka prasangka tentang orang yang berbeda. Sehingga mereka selalu menatap dengan curiga, ketakutan. Ada sesuatu, padahal belum tentu terjadi. Saudara, itu yang dialami oleh Yunus. Ya. Prasangka dia terhadap orang Niniwe, karena memang orang Niniwe jahat begitu. Kemudian dia nggak mau Tuhan menyelamatkan orang Niniwe. Nggak ada orang baik di sana, orang jahat semua. Tapi Tuhan punya maksud lain. Ya. Tuhan sedang ingin menyelamatkan bangsa yang kamu bilang itu asing dan jahat, ya. Tapi kamu sebenarnya punya prasangka dan merasa lebih baik dari bangsa yang itu. Kamu punya sesuatu yang keliru, ya. Tuhan sedang ingin mengajarkan Yunus dan umat Israel. Jangan merasa kamu mentang-mentang umat pilihanku, kamu merasa lebih baik. Aku pilih kamu bukan karena kamu itu baik ya, karena kamu itu yang paling kecil dan paling lemah. Aku memilih kamu. Saudara, ini menjadi problem ketika berelasi. Ada prasangka yang ada di dalam otak kita yang masuk, yang kita terima dari lingkungan di mana kita berada tentang orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, ini masalah ketiga. Ketika kita berelasi dengan orang lain, ada hukum atau tradisi yang mengajarkan kita untuk anti terhadap orang yang berbeda kepada kita. Ya, sudah ada prasangka, dikasih lagi segenap peraturan atau seperangkat peraturan sehingga tidak boleh untuk melewati batas itu untuk berjumpa dengan mereka. Soal itu yang dilakukan oleh yang terjadi kepada Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 10:28. Petrus berkata, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk makan ya, atau masuk ke dalam rumah yang non-Yahudi. Keras ya. Karena apa? Makanannya nggak kosher atau nggak halal. Bahaya, ya. Pakai minyak babi mungkin ya, dia punya makanan. Sehingga dia tahu ini aturan ya, nggak boleh. Tapi firman Tuhan berkata, kamu harus pergi ke rumah Kornelius karena aku pun akan menyelamatkan dia. Saudara, tradisi aturan itu menjadi penahan orang untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda. Nggak boleh, tidak boleh, jangan, dan jangan. Tapi firman Tuhan berkata kepada Petrus, pergi ya, across the border, seberangi batasan itu. Saudara, demikian juga umat Israel ya. Ketika mereka dibuang ya,
ke bangsa lain, mereka kemudian berbaur dengan orang sana dan kawin campur. Dan bahaya dari kawin campur adalah mereka kemudian mengikuti ilah bangsa di mana mereka berada dan mengabaikan Tuhan Allah Israel. Dan ini berbahaya, dan Ezra kemudian diperintahkan Tuhan untuk melarang saat itu dilarang ya. Karena sudah terlanjur. Kemudian Ezra berdoa untuk meminta ampun atas pelanggaran yang dilakukan umat Israel. Dengan menikah campur maka mereka berpaling kepada Tuhan. Ampunilah. Dan saat itu pun ada perintah untuk meninggalkan istri-istri mereka yang berhala. Nah, ini problem aturan ya, membuat orang itu semakin tidak boleh berinteraksi dengan yang berbeda, yang asing. Ini problem ya. Problem bukan hanya umat Israel, tapi problem manusia. Kita punya seperangkat aturan, tradisi yang melarang kita untuk berjumpa dengan orang yang berbeda. Nah, apakah kita harus bertindak demikian? Ya, mengikuti hal yang demikian. Lalu kalau tidak, bagaimana respon kita terhadap permasalahan-permasalahan 3 masalah tadi? Masalah terancam, kekuasaan, kenyamanan, masalah ada prasangka dan peraturan. Kita belajar dari kisah Rut di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 23. Di dalam firman Tuhan yang kita baca barusan, di sana ada orang asing yang pertama, model pertama. Yaitu orang asing yang berbeda, nyata, tampak berbeda dari perawakannya, budayanya, ya, gaya bahasanya, mungkin juga etos kerjanya juga berbeda. Yaitu Rut, ditulis sengaja firman Tuhan kata perempuan Moab. Asing secara nyata, nokri di dalam bahasa Ibraninya. Artinya asing dan berbahaya, ya. Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena punya historical background atau latar belakang sejarah yang tidak baik dengan umat Israel. Nokri. Perempuan Moab. Perempuan ditekankan, perempuan dari Moab lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rut perempuan Moab. Dan Boas mengetahui identitas dari Rut dari supervisor yang menjaga supervisor pegawai-pegawainya. Siapa tuh ya? Ini orang tampak berbeda, bukan bangsa kita gitu. Siapa dia? Lalu kemudian supervisornya mengatakan kepada Boas, itu menantu Naomi. Mendengar hal itu, Boas kemudian, waduh, ini kaum keluargaku begitu, dari Elimelek, dari suami Naomi, berarti ini anak mantu. Ya. Lalu kemudian dia berkata kepada Naomi untuk kamu boleh ya bekerja di ladang ini, jangan di ladang lain, jangan pungut jelai di ladang lain, ambil aja sisa-sisa yang ada di ladangku. Kalau kamu haus, ambil ya cedok minuman yang dicedok oleh hamba-hambaku ya. Kemudian apalagi? Aku jamin ya, nggak ada yang ganggu kamu di sini. Ganggu artinya saya jamin nggak ada yang membuat kamu tidak nyaman ya. Saya sudah perintahkan kepada yang laki-laki, jangan godain kamu ya. Jadi aku jamin. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Rut ketika mendengar hal itu, dia tahu bahwa ada aturan ya. Memang di dalam umat Israel, jelai-jelai hasil panen jangan dipungut, biarkan kepada kasih orang miskin dan orang asing. Itu Rut tahu, tetapi yang membuat Rut terheran-heran bukan saja memungut jelai, ya, tetapi ini dia dikasih minum, ya, dijamin tidak diganggu oleh yang hamba-hambanya laki-laki. Jadi kebaikan Boas melampaui apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, oleh peraturan, oleh adat istiadat oleh orang Yahudi. Cukup
biarkan aja dan makan. Nggak perlu kamu kasih minum, nggak perlu kamu bilang ke pegawaimu untuk kasih dia minum, atau bahkan panggil makan ya. Kalau kita baca Rut dipanggil untuk mencelupkan roti. Ini sesuatu yang melampaui batasan, peraturan dan tradisi. Sehingga Rut terheran-heran dan dia kemudian berlutut ya kepada Boas. Mengapa aku mendapat kasih di matamu walaupun aku ini orang asing? Dia terheran-heran dan akhirnya dia berlutut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sejarah ya Moab dengan Israel itu bukan sejarah yang harmonis. Ya. Itu tidak baik. Apalagi perempuan Moab. Bapak Ibu sudah masih ingat ya, di bilangan pasal 22 sampai pasal 25, itu ada Raja Moab bernama Balak, minta Bileam untuk kutuki orang Israel. Ini ancaman ya, bahaya kalau datang di negeri ini, kita bertetangga dengan mereka, atau hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka akan melumat kita, menghabisi kita. Saudara, sejak awal relasi mereka tidak baik. Apalagi perempuan-perempuan Moab, itu menjadi batu sandungan, jerat bagi pria-pria atau lelaki-lelaki Israel yang hidup saat itu. Ya, mereka kemudian menikah dan berpaling kepada Tuhan, mengikuti apa yang istrinya punya sembahan, ya, kepercayaan, keyakinan. Sehingga perempuan Moab lagi ini blacklist lah, ya. Ini tidak baik, ya. Ini gawat, bahaya. Tetapi Boas melakukannya, ya, melampaui peraturan yang ditetapkan. Dia punya prasangka pasti, ya. Ini orang Moab, perempuan lagi, bahaya. Tapi dia tahu bahwa ini adalah kaum keluarganya yang harus dia tebus. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan Rut itu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang menantu, itu sangat luar biasa kepada Naomi, mertuanya. Sampai di telinga itu. Sehingga dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, hesed, kasih setia Tuhan itu dia tunjukkan kepada Rut yang orang asing, perempuan Moab itu. Dia tahu bahwa Rut orang yang bersedia mengikuti Tuhannya orang Israel. Dia meninggalkan bangsanya, tanah leluhurnya, menuju ke negeri asing. Itu paralel sama dengan Abraham yang orang asing yang menyembah ilah lain, kemudian dari tanah Ur kemudian dia berjalan ke negeri yang dia nggak tahu. Atas dasar panggilan Tuhan. Paralelnya sama. Jadi ketika dia lihat, dia dengar Rut melakukan hal yang sama, dia ingat apa yang dilakukan leluhurnya Abraham. Meninggalkan tanah airnya, ilah dan kepercayaannya, dan pergi mengikuti Allah yang benar itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan dapat dikatakan Rut adalah perempuan yang meskipun orang Moab, tetapi dia orang yang percaya dan yakin ya bahwa Tuhan pasti memelihara hidupnya. Dia tahu peraturan orang Yahudi ini. Makanya dia berinisiatif ya ke mertuanya. Nanti saya pergi, ini sudah waktu panen, nanti saya pergi pungut. Karena ada di dalam firman Tuhan, buat orang asing, ya, buat orang miskin, kayak kita ini susah, boleh kita ambil. Dia tahu inisiatif datang dari perempuan Moab, bukan dari Naomi yang orang Israel asli. Dia datang, gak ada inisiatif sama sekali. Untuk berjumpa dengan kaum keluarganya yang kaya itu, ya, Boas. Bahkan dia menjauhi komunitasnya. Dia bilang, jangan dekat-dekat aku ya. Aku ini orang yang ditimpa Tuhan, sedang dihukum Tuhan. Karena suamiku mati, kedua anakku mati ya. Aku ini jangan dekat-dekat lah, aku mau sendiri. Ya. Kepahitannya ya kepada Tuhan itu membuat dia mengasingkan diri. Nah, sekarang dia jadi orang asing. Justru dia
yang satu bangsa, satu suku, ya, merasa asing di komunitasnya. Ini model asing yang kedua, ya. Tadi Ruth asing secara fisik. Ini model asing yang asing di dalam komunitas sendiri. Satu bahasa, satu kebudayaan, sama-sama percaya Tuhan Allah Israel, tapi asing karena prasangka dia kepada Tuhan dan kepada komunitasnya, ya, membuat dia menarik diri. Dan komunitasnya pun, Bapak Ibu Saudara-saudari, juga punya prasangka, suaminya sudah meninggal, anak-anak meninggal, berarti ini perempuan yang Tuhan, ya jangan dekat-dekat lah. Toh anak mantunya orang asing kan dilarang. Pasti ini sudah bla 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 menyembah, ya. Sudah ada gosip nyebar di kalangan mereka, ya. Oleh sebab itu supervisornya Boas pun tahu kalau Naomi dan keponakannya balik. Jadi itu sudah menjadi berita, ya. Sehingga komunitasnya pun ikut mengasingkan dia, ya. Dia sendiri karena prasangkanya kepada Tuhan, ini Tuhan menghukum aku, maka dan komunitasnya pasti akan menolak dia sendiri memilih mengasingkan. Dan komunitasnya pun juga punya prasangka, akhirnya mengeksklud, ya, Naomi dan Ruth. Nah, nggak ada inisiatif untuk membantu mereka, ya, orang yang dalam kesusahan, orang yang sudah habis hartanya di negeri asing, sekarang pulang nol. Bahkan nggak sampai di telinga Boas. Boas taunya dari supervisornya. Jadi, nah, Ruth itu perempuan Moab, tapi dia lebih menunjukkan, ya, iman kepercayaannya kepada Tuhan. Inisiatif dia bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya bersama hidup mertuanya dan tahu peraturan orang Yahudi waktu panen. Supaya kita nggak lapar, aku akan pungut sisa-sisa yang dipunyai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang menyebabkan, ya, kesulitan-kesulitan untuk berrelasi dengan orang yang berbeda. Ada ancaman, ada kisah masa lalu, ada prasangka yang dibawa, ya. Ada tradisi adat yang melarang orang untuk berjumpa, ya, across the border to meet the foreigner, orang asing. Padahal Tuhan memanggil kita semua untuk berteman dengan orang berbeda atau asing. Firman Tuhan yang ditulis di dalam kitab Rut ini ingin menjelaskan, memberitahu bahwa orang yang asing ini, perempuan yang asing ini adalah nenek moyang dari Raja Daud. Nenek moyang dari Yesus Kristus, Juru Selamat. Perempuan yang dianggap tidak baik, dari bangsa Moab, ini adalah nenek moyang dari Raja Daud, tahta Daud sampai Yesus Kristus. Kisah yang dipakai untuk mengajarkan umat bahwa jangan, ya, mengabaikan mereka yang berbeda. Tuhan punya maksud dan rencana ke dalam diri seseorang. Tidak peduli latar belakangnya apapun, ya. Dia lahir dari keluarga manapun, ya. Masa lalunya mungkin rusak, tidak peduli, ya. Tuhan lihat kamu sekarang, bagaimana karaktermu. Don't judge the people by the cover. Orang itu dinilai dari karakter dan tindakannya, ya, bukan penampilannya. Penampilan yang sehat itu baik, ya. Tetapi yang paling penting adalah content of the character. Mau latar belakangnya seperti apa, lahir dari keluarga macam mana, kalau konten karakternya elek, ya elek begitu. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa orang asing yang kalian anggap bla 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 bla, kupakai untuk menunjukkan rencanaku.
Jadi jangan pernah mengabaikan mereka yang orang asing ya, yang memang butuh pertolongan dan bantuan kita. Itulah menjadi tugas panggilan kita. Befriending with the foreigners. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tidak perlu takut terhadap ancaman kekuasaan dan kenyamanan atau status quo kita. Gak usah bergantung kepada kekuasaan ya. Bergantung sama Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang kasih, Tuhan bisa ambil kapan saja. Ya, kalau ada orang asing datang, gak usah, nanti posisiku diambil. Kalau Tuhan mau ambil, gak perlu tunggu orang asing, ya, kapanpun bisa. Jangan bergantung kepada hal itu. Kita bukan siapa-siapa. Saya melayani Tuhan bukan pemilik pelayanan. Ya. Jadi saya jangan merasa kalau nggak ada saya, pelayanan nggak jalan. Siapa saya gitu ya. Pelayanan ini punya Tuhan. Dia bisa kirim siapa saja yang melayani. Jangan ya takut. Aduh, ada orang baru nih nanti saya gimana? Posisi saya gimana? Jangan bergantung sama kekuasaan. Kenyamananmu itu tidak ditentukan dari jabatan, posisimu, tempatmu sekarang. Tetapi kenyamanan kita itu bergantung sama Tuhan. Tidak peduli kita mau di tempat manapun, tetapi relasi kita dengan Tuhan itulah yang menjadi sumber keamanan dan kenyamanan kita. Kalau itu menjadi, kita tahu bahwa sumber keamanan kita ada dalam Tuhan, mau di posisi apapun kita bisa menikmatinya. Jangan bergantung, wah kekuasaan saya berkurang. Ya enggak apa-apa begitu. Ya, sudah saatnya merelakannya. Ya, karena kenyamanan kita adalah di dalam Tuhan. Jangan pernah bergantung Bapak Ibu. Kita stres sendiri, pusing. Kita jaga mati-matian. Kita bisa pukul orang yang coba masuk di dalam ranah kita gitu. Kenyamanan kita. Apalagi orang berbeda asing. Pak, kita bisa pukul. Kita bisa buat seperangkat aturan untuk mendepak dia. Yang kedua, ujilah setiap prasangka. Kita lahir tidak dari ruang yang vakum Bapak Ibu. Kita lahir sudah diwarisi dengan berbagai macam prasangka, asumsi tentang orang asing yang ada di sekeliling kita. Bagaimana orang ini, orang itu dan lain sebagainya. Betul itu ada dan itu memang kita harus terima. Tetapi yang paling penting adalah ujilah prasangka itu lewat lihat lebih dekat. Lihat lebih dekat. Berjumpa, zoom in. Jangan termakan dari omongan-omongan yang ada di sekeliling ya. Kita dengar, tapi kita uji omongan orang itu. Benar enggak? Terjadi enggak di dalam pengalaman hidupku? Akan terulang enggak kisah yang sama yang diceritakan orang-orang sekelilingku terhadap aku? Uji ya. Ya, sekali lagi prasangka itu tidak bisa kita hindari. Itu memang kita terima ya. Kita enggak lahir dari ruang yang hampa. Sudah ada yang kita masuk dari keluarga, dari lingkungan, dari film atau apapun yang kita nonton masuk dan itu kita terima. Tetapi yang paling penting ujilah setiap prasangka, asumsi, ya. Stereotip yang diletakkan kepada orang yang berbeda sama kita. Itu ada tapi uji, benar enggak? Jangan-jangan berbeda. Kasus di dalam kisah yang kita baca Rut membongkar sama stigma, stereotip, orang Moab, perempuan lagi. Ini perempuan yang bagi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka akan bilang siapa perempuan yang disebut di dalam Amsal pasal 31 yang rajin bekerja ya, yang saya bacakan Amsal 31 bagi kita. Amsal 31 tentang perempuan yang bijaksana, istri yang cakap. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga dari permata. Ia berbuat baik kepada suaminya. Ia tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saya terus bacakan. Ia yang membuat pakaian lenan, yang menjualnya dan menyediakan ikat pinggang. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia adalah orang yang rajin bekerja, yang
Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia dan suaminya akan memuji dia. Karena karakternya. Nah, orang Yahudi menempatkan kitab Rut. Ya, kalau kitab Rut sesudah kitab Samuel. Ya, kita tempatkan kalau Alkitab kita, kitab Rut sesudah kitab Samuel untuk menjelaskan silsilah Daud. Tetapi bagi orang Ibrani, Rut itu di sebelah Amsal. Persis di sebelah Amsal dan Rut. Kalau Bapak Ibu baca kitab orang Ibrani, kenapa? Menunjukkan siapa sih perempuan yang di Amsal ini? Rut, orang asing itu. Yang adalah nenek moyang Yesus Kristus. 3, jangan mengikuti tradisi peraturan yang tidak mengasihi orang asing. Ya, kalau ada aturan yang melarang kita untuk mengasihi orang yang berbeda, tinggalkan. Masa ada aturan yang melarang orang untuk mengasihi? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan tutup dengan kisah gereja Protestan di Jerman. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Jerman itu menjadi salah satu negara yang orang imigran senang datang ya. Ada banyak alasannya ya. Selain dia ekonomi terbesar nomor 3 ya menurut KPMG ya. Sesudah Tiongkok dan Australia ya. Sistem kesejahteraan sosialnya itu luar biasa ya. Orang sekolah bisa gratis Bapak Ibu, hanya bayar sekitar 400-an euro ya untuk asuransi kesehatan sama jalan-jalan naik bus itu gratis. Ya, kalau kita sekolah di UK, kuliah untuk mahasiswa asing itu sekitar 12.000 pound, lebih mahal. Tapi mereka itu free. Ya. Jadi orang imigran senang ke sana. Ya. Kemudian kesempatan pendidikan yang tadi saya katakan pelatihan vokasi itu banyak. Ya relatif secara politik itu stabil. Sehingga pada tahun 2015 ya Kanselir Jerman itu membuka pintu 1 juta lebih orang-orang korban perang ya di Syria, Afghanistan karena ISIS itu masuk. Tapi ini menimbulkan masalah, ancaman bagi orang-orang Jerman. Dengan masuknya orang asing yang tidak hanya berbeda secara fisik, ya karakter, cara kerja, budaya, agama, keyakinan, ini orang menambah beban ya. Orang asing datang mau kasih makan pasti. Ya. Kemudian gereja-gereja Protestan di Westphalia itu beberapa gereja ya. Kemudian berkumpul, mereka melaksanakan sidang, merespon apa yang disampaikan, kebijakan yang dilakukan oleh kanselir mereka. Gimana nih? Ya. Pasti kita juga nanti yang tampung mereka. Tapi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, gereja Protestan Westphalia majority itu middle class ke atas, kulit putih. Nah, terima orang yang model Arab kemudian masuk ya. Kita nggak tahu mereka karakternya seperti apa. Tetapi kemudian mereka membuat dokumen gerejawi untuk menerima mereka, ya, menampung mereka, memberikan shelter, perlindungan kepada mereka. Anak-anak mereka itu dikasih pendidikan ya, kasih makan. Meskipun mereka tahu resiko ketika mereka membuka diri menerima orang asing, mereka tahu ya itu nambah beban keuangan. Tahu mereka. Dan tahu potensi, dan sudah terjadi, mereka akan dimanfaatkan. Kebaikannya akan dipakai oleh orang-orang yang asing, yang pengungsi ini, yang gak tahu diri ya. Nah ini menjadi problem, tapi mereka tetap ya berpegang, membuat dokumen, menyusunnya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Mereka tahu kita adalah orang asing dari Allah karena dosa. Tetapi Allah menjumpai kita dalam Kristus, supaya kita yang asing ini punya persekutuan dengan Dia. Kemudian mereka mengutip ya apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 25 ayat 3. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau, kapan kamu seperti itu? Tuhan Yesus jawab ya, kalau kamu tidak melayani orang
tidak melakukan mengunjungi orang yang sakit, melayani mereka yang di penjara, kamu itu nggak melayani aku. Jadi orang asing itu menjadi representasi Tuhan. Jangan katakan kamu melayani Tuhan, kamu nggak pernah mengunjungi orang sakit, nggak pernah mendoakan mereka. Ya. Bahkan mereka yang asing kamu usir aja. Itu Tuhan bilang, kamu tidak melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, seorang yang paling hina. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Di mana kami menjumpai engkau? Ya waktu kamu melayani mereka, kamu sudah berjumpa dengan aku. Saudara-saudari, orang asing di dalam komunitas kita mungkin ada, atau bahkan kita sendiri merasa asing dengan komunitas kita. Ya janganlah kita menjauhi ya. Kita deketi ya, kita temani. Resiko pasti ada ya, namanya membuka diri kita untuk orang yang berbeda, potensi dilukai pasti ada. Ya, orang yang menyakiti kita adalah orang yang kita kasihi ya. Bukan orang asing di luar sana, tapi orang yang kita sudah berikan waktu kita, segala hal yang mereka butuhkan, kemudian dia melupakan kita ya, mengabaikan kita ya, konsekuensi. Ketika kita membuka diri kepada orang asing, potensi itu ada. Tetapi kalau kita nggak layani, kita sedang tidak melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa.